Manchester City sedang dalam sorotan tajam setelah mereka menelan 5 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Mengusung misi bangkit saat menghadapi The Lily Whites, pasukan Guardiola justru kena bantai 4-0 tanpa balas. Alih-alih mengevaluasi kekurangan yang ada, Guardiola mengaku lelah dengan semua kekalahan ini. Sebuah situasi yang tampaknya mulai membuat frustasi para pemain, di mana tampaknya ada yang hilang dari Manchester City yang selama ini dikenal. Bukan saja kekalahan beruntun, The Citizen juga harus bersiap menghadapi 115 dakwaan atas dugaan pelanggaran yang bisa mengancam mereka degradasi dari Liga Utama Inggris. Lalu seperti apa kronologi dan fakta di balik peristiwa itu? Kami coba rangkum semuanya berikut ini. Kena bantai Tottenham Hotspur. Mengusung misi bangkit dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris menghadapi Tottenham Hotspur, pelatih Manchester City, Pep Guardiola tak ragu menurunkan skuad terbaiknya demi meraih kemenangan yang begitu dibutuhkan. Nama-nama pemain andalan seperti Erling Haaland, Phil Foden, dan Ilkay Gundogan tampil sebagai starter dalam laga yang dihelat di Etihad Stadium. Secara umum, Manchester Biru memang menunjukkan dominasi mereka di atas lapangan, unggul penguasaan bola hingga 59%. Total Manchester City melepaskan 23 tendangan dalam laga itu. Namun mirisnya, hanya 5 shoot yang dilepaskan dan mengarah ke gawang Tottenham. Alih-alih berhasil mencetak gol, efektivitas serangan menjadi masalah besar bagi lini depan The Citizen. Apalagi pemain bertahan City tak bermain apik dalam laga ini. Terbukti dalam beberapa momen, area pertahanan Manchester City justru terekspos dan memberikan celah bagi sang lawan untuk melakukan serangan balik. Bukan hanya 1 atau 2 gol, pada akhirnya 4 gol harus bersarang ke gawang Ederson yang menandai ketidakberdayaan Manchester City di atas lapangan. Sebuah brace dari James Maddison di babak pertama dan 2 gol tambahan dari Pedro Porro dan Brennan Johnson menjadikan kekalahan tampak nyata bagi Manchester City di depan pendukungnya sendiri. Kemenangan itu bahkan memutus 52 laga Tottenham Hotspur tak pernah menang di Etihad Stadium, menjadi kekalahan kelima secara beruntun bagi Manchester City, di mana catatan kelam itu merupakan yang pertama dalam 18 tahun terakhir sejarah The Citizen. Seusai laga, sang manajer Pep Guardiola berkomentar atas hasil buruk yang diraih anak asuhnya. Pep berkata, "Kami rentan dalam bertahan saat ini. Kami memulai dengan sangat baik seperti biasanya, tetapi tidak mampu mencetak gol. Setelah itu kami kebobolan. Situasi ini sulit bagi emosi kami sekarang. Kami tidak terbiasa dalam situasi ini, tetapi hidup memang seperti ini. Terkadang hal ini terjadi dan kami harus menerimanya. Sekarang kami harus berdiri, bangkit dan mencoba memperbaiki situasi ini," kata Pep Guardiola kepada Sky Sport. Manchester City kalah, Guardiola mulai lelah. Deretan kekalahan yang dirasakan Manchester City jelas berdampak serius pada mental seorang Pep Guardiola. Bertahun-tahun mengabdikan diri di kota Manchester, kegemilangan, trofi dan kemenangan selalu melekat pada manajer berusia 53 tahun itu. Pelatih asal Katalan jelas terpukul dengan kekalahan terbaru mereka, pasukan London Utara. Mengingat The Citizen telah memberikan dominasi besar dalam histori laga melawan Tottenham Hotspur. Namun sepertinya takdir berkata lain dalam situasi ini. The Citizen seolah kehilangan magis mereka secara tiba-tiba, kendati memiliki salah satu bomber paling tajam di Eropa saat ini. Ketiadaan Rodri disinyalir menjadi pangkal inkonsistensi performa The Sky Blue. Sang jenderal lapangan tengah memang dikenal sebagai kunci dalam taktik cemerlang seorang Pep Guardiola. Selama Rodri bermain, hampir
hampir dipastikan Manchester City bisa meraih kemenangan. Absennya Rodri kian menambah bobroknya pertahanan City dalam beberapa laga terakhir. Terbukti, The Citizen sudah kebobolan 10 gol hanya dalam 3 laga terakhir, di mana ironisnya mereka hanya mampu mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Menurut Opta, Manchester City adalah juara bertahan Liga Inggris pertama yang kalah dalam 5 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi sejak Chelsea mengalaminya pada Maret 1956. Sebuah catatan yang jelas membuat Guardiola mulai merasa lelah dengan situasi yang ada di Manchester City. Kendati baru menekan kontrak baru berdurasi 2 tahun, namun pelatih asal Spanyol itu mengaku lelah atas situasi sulit di Manchester City. Guardiola berkata, "Saya lelah. Terkadang saya lelah. Ya tentu saja, saya merasakan kelelahan. Terkadang saya berpikir, oh ada pertandingan lagi. Terkadang itu memang terjadi. Kehidupan jadi lebih baik ketika Anda meraih kemenangan. Dan ketika Anda meraih banyak kemenangan dalam beberapa tahun terakhir, itu benar-benar banyak membantu," kata Guardiola dikutip dari Goal. Tantangan berat menanti Manchester City. Di tengah performa yang tidak baik-baik saja, sebuah tantangan lainnya ikut mengganggu ketidakstabilan skuad Manchester Biru. Sebagaimana diketahui, Manchester City tengah menghadapi 115 dakwaan atas dugaan pelanggaran finansial selama bertahun-tahun. Sidang kasus pelanggaran finansial Man City telah dimulai dan masih dalam proses pengusutan perkara di meja hijau. Dikabarkan, The Citizen tengah menghadapi dakwaan serius atas sederet pelanggaran finansial selama tahun 2009 sampai 2018. Manchester City diketahui tak memberikan informasi sebenarnya mengenai kondisi keuangan mereka dan dinilai tak mematuhi aturan Financial Fair Play atau FFP UEFA selama periode tersebut. Kecaman terhadap keputusan yang adil bagi klub asal kota Manchester terus digencarkan. Jika terbukti benar melakukan kesalahan tersebut, maka sebuah sanksi bersiap didapatkan City yang bisa berdampak kepada skuad mereka. Dikutip dari Daily Star, The Sky Blue terancam hukuman dikeluarkan dari Premier League dan kompetisi domestik lainnya. Selain itu, hukuman juga bisa merambah ke event internasional seperti pencoretan dari Liga Champions ataupun Piala Dunia antar klub. Meski telah membantah semua tuduhan itu, pihak Manchester City terus melakukan pembelaan resmi di pengadilan. Chairman Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, menyatakan pihaknya patuh dan mengikuti proses pengadilan dengan baik. Mereka bahkan mengklaim bahwa pihaknya memiliki bukti kuat jika Manchester City tidak pernah bersalah terhadap semua tuduhan yang dimaksud. Khaldoon Al-Mubarak berkata, "Saya pikir referensi ini selalu membuat frustasi. Berbicara tentang hal itu dengan cara yang tidak tepat, saya dapat merasakan apa yang dialami basis penggemar kami dan semua orang yang terkait dengan klub. Karena tuduhan itu terus-menerus dirujuk. Saya pikir kami sebagai klub terus menghormati bahwa ada proses yang harus kami lalui dan kami sedang menjalaninya. Prosesnya memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan siapapun. Tetapi begitulah adanya dan saya selalu mengulangi, mari kita dinilai berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan klaim serta tuduhan balik," kata Al-Mubarak dilansir dari Daily Star. Saat ini semua pihak masih menunggu dengan sabar akhir dari keputusan itu. Bagi Pep Guardiola, fokusnya saat ini tertuju pada laga-laga berikutnya, memperbaiki performa saat harus berlaga menghadapi Feyenoord. Konsentrasi City juga akan tertuju saat mereka bersiap menghadapi Liverpool dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris. Lantas, akankah The Citizen berhasil bangkit dari semua masalah ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar.